Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya dalam masyarakat masih ya dalammu. Oh dalam masyarakat masih ya dalam masyarakat. Oh dalam masyarakat masih ya dalam masyarakat. Haleluya. Ya dalam masyarakat masih orang masih ya dalam masyarakat. Orang masih ya dalam masyarakat. Oh segalanya bagiku. Sekiranya
Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu menghalami segala
Ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus namanya. Tema kita pada bulan ini adalah The Unexpected Miracle, mujizat yang tak terduga.
Semua orang tentunya suka untuk menerima mujizat. Katakan amin. Dan Yesus juga sangat suka untuk melakukan mujizat. Melalui firman hari ini, kita akan melihat bagaimana mujizat demi mujizat Yesus lakukan dengan cara yang unexpected, yang tak terduga. Dan itu mengubah kehidupan banyak orang. Saya percaya mujizat bukan hanya terjadi di Bible saja, tetapi mujizat terjadi sampai hari ini. Walaupun orang di luar banyak yang tidak percaya bahwa kesembuhan itu masih terjadi, bahwa nubuatan itu masih ada, bahwa bahasa roh itu masih berlaku. Banyak orang yang tidak percaya itu. Tetapi gereja ini percaya bahwa mujizat masih ada, nubuatan masih ada, bahasa roh, penumpangan tangan, pengurapan masih berlangsung. Karena Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Dulu dia lakukan mujizat, sekarang pun masih melakukan mujizat untuk saudara dan saya. Katakan amin. Katakan saya siap terima mujizat. 1, 2, 3. Yesus dan mujizatnya, mari kita melihat ada 3 hal yang tak terduga tentang Yesus dan mujizatnya. Yang pertama, mari kita melihat apa yang tidak terduga ketika Yesus melakukan mujizat. Caranya itu unexpected ways. Caranya tak terduga. Jika kita tahu caranya Tuhan, maka itu bukan mujizat, tetapi itu formula, resep. Kalau saudara masak, kan ada resepnya ini. Itu bukan mujizat, ini resep. Tetapi Yesus dengan mujizatnya itu tidak ada resep, tidak ada cara paten. Selalu tak terduga caranya. Dan mujizat itu bukan formula, tetapi mujizat itu anugerah. Katakan sama saya, anugerah. 1, 2, 3. Jadi yang kita terima karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Itulah mujizat, itulah anugerah dari Tuhan. Saya ingin mengambil contoh cara Yesus menyembuhkan orang-orang buta. Bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang-orang buta? Penyakitnya sama, tetapi disembuhkan dengan cara yang berbeda, yang tak terduga. Padahal penyakitnya sama. Tidak ada formula. Kalau misalnya orang buta, maka cara menyembuhkannya adalah begini. Ternyata tidak. Paling tidak ada beberapa cara. Pernah ada orang buta, dia meludah ke tanah, lalu tanahnya dijadikan lempung, lalu kemudian dioleskan di mata orang buta itu. Dan kemudian sembuh dengan mengoleskan lempung. Ada cara yang lain lagi, yaitu dengan cuma berkata-kata. Apa yang kamu ingin aku perbuat bagimu? Orang buta ini berkata, supaya aku bisa melihat. Lalu percayamu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Cuma ngomong begitu saja. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus cuma berkata-kata. Yesus cuma berfirman. Sebab itu ketika saudara mendengar firman kayak begini, kemungkinan adalah salah satu cara untuk saudara langsung dapatkan mujizat loh. Katakan amin. Biasanya kan tidak. Mendengar firman-Nya tidak serius, padahal itu salah satu cara. Lagi yang ketiga, ada orang buta lain. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tuhan Yesus meludahi mata orang itu. Kan beda. Dan menumpang tangan atasnya. Dan akhirnya orang itu sembuh. Yesus melakukan banyak mujizat kesembuhan, memang dengan hanya menumpangkan tangan. Banyak dia lakukan itu. Namun Tuhan Yesus menyembuhkan bukan hanya dengan satu cara menumpangkan tangan saja.
Ketika saudara melihat di Markus pasal 7 ayat 32-35, mereka membawa kepadanya seorang yang bisu tuli lalu meminta dia menumpangkan tangan atasnya. Karena mereka orang-orang itu melihat Yesus kok sering menumpang tangan ya. Lalu mereka menduga bahwa kesembuhan dengan cara menumpang tangan. Tetapi perhatikan ini ayat 33, setelah menjauhkan dia dari orang banyak, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang tuli itu. Dia meludah dan menjamah lidahnya. Dia menengadah ke langit sambil menarik napas dalam-dalam dan berkata, Efata, yang berarti terbukalah. Seketika itu juga pendengarannya terbuka, ikatan lidahnya terlepas, dan ia dapat berbicara dengan baik. Mereka menduga caranya cuma menumpang tangan. Itu formula, tetapi ternyata salah. Mereka minta ditumpang tangan, dikira akan ditumpang tangan seperti orang-orang yang sakit lainnya. Tapi Yesus menyembuhkan si tuli itu dengan cara yang tak terduga. Memasukkan jarinya pada telinga yang tuli dan meludah lalu menjamah lidah yang keluh dan sembuh. Apa sekarang masalah saudara yang saudara hadapi hari ini? Masalah yang kita hadapi bisa saja sama dengan orang lain. Namun cara Tuhan tidak akan pernah sama dalam menolong satu dengan yang lainnya. Kita tidak perlu tahu, memikirkan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Yang perlu kita lakukan adalah percaya saja. Katakan, yang kulakukan adalah percaya. 1, 2, 3. Yang kulakukan percaya. Bible mencatat mujizat terjadi sesuai dengan imanmu, sesuai dengan percayamu. Hari ini Yesus bertanya kepada saudara, apakah yang engkau inginkan untuk aku lakukan bagimu? Kalau Yesus bertanya kepadamu semacam itu, apa yang akan saudara katakan? Apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan bagimu? Sekarang mintalah dan imanilah. Tutup mata, doa 1 menit. Dalam hitungan ketiga, saudara mulai ucapkan. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Jadilah seperti percayamu. Katakan amin. Saya sangat percaya bahwa firman ini diperkatakan di depan saudara karena Tuhan sedang membuat sesuatu yang baik, mendatangkan mujizat bagi saudara. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Ingatlah bahwa Yesus itu adalah miracles worker, pembuat mujizat-mujizat. Dan tidak ada yang mustahil baginya. Saya tahu lagu, kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan. Katakan dengan keras. Keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. It is well with my soul. Dia punya cara dan selalu punya cara untuk menolong kita. Bu Hana punya grup-grup WA. Dia mendapatkan informasi ini, informasi itu, informasi ini yang dari grup itu memberi info kalau si A meninggal, si B meninggal, si D meninggal, terus dikirim ke saya. Karena saya tidak ada di grup Bu Hana ini. Ada pastor's wife atau ada
kelompok-kelompok wanita yang lain yang di Jakarta pada berguguran 1, 2, 3. Memang sudah saatnya. Kalau belum saatnya, Tuhan punya cara untuk menolong semua kita dengan ajaib. Ayo kita tepuk tangan meriah. Dan kalau sudah saatnya, hidup adalah Kristus, mati adalah apa? Keuntungan. Tapi kalau memang belum waktunya, pasti ada cara. Miracles happen in the most unexpected ways. Seringkali tak terduga. Kemarin ada yang cerita ke saya, dia dapatkan mujizat di tengah pandemi. Ibu ini cerita kepada saya, Pak, saya dapatkan mujizat di masa pandemi. Apa mujizatmu? Ada mal-mal yang menurun toh, penghasilannya menurun karena dia tidak kuat untuk jualan di mal. Maka kemudian dia memutuskan tidak melanjutkan di mal itu, tapi kemudian dia sewa di tempat biasa. Dia sewa tidak di mal, tetapi sewa di tempat biasa. Tetapi di seluruh Indonesia, keluar dari mal, dia tempat biasa. Dan kemudian si ibu ini dapatkan berkatnya adalah apa? Dia yang disuruh mencari tempat biasa itu untuk dipakai usaha di kota A, kota B, kota C. Kan dapat banyak, saudara. Padahal seorang ibu rumah tangga biasa. Sebelum masa pandemi itu, dia memang berbuat kebaikan, berbuat pelayanan, berbuat kasih, dan lain sebagainya. Di masa pandemi malah menuai. Kalau satu tempat saja bisa berapa ratus juta dapatkan hasilnya. Ini terus, saudara, cari terus. Kan keren toh, unexpected ways. Tak terduga. Yang kedua, tentang Yesus dan mujizatnya, unexpected time. Waktunya juga tak terduga. Kita tidak usah ngajari Tuhan. Tuhan, sekian Tuhan. Kalau enggak, lalu kita ngancam Tuhan. Jangan, saudara. Karena caranya tak terduga, sudah percaya saja. Waktunya juga tak terduga, ya sudah bersabar saja. Seperti misalnya wanita pendarahan 12 tahun. Setelah 12 tahun saat menjamah jubah Yesus, seketika itu juga berhenti pendarahannya. Tapi ada yang lain lagi, bukan 12 tahun, 38 tahun lumpuh. Di kolam Bethesda, Yesus berkata, bangun, angkat tilam, berjalanlah. Seketika itu juga sembuh dan berjalan. Masih ada yang lebih lama, bukan 12, bukan 38, tapi sejak lahir, buta sejak lahir, bertemu Yesus ketika itu juga, ia melihat. Nah, waktu yang terbaik adalah waktu Tuhan. Setiap masalah saudara, masalah saya, itu ada expired date-nya, masa kedaluarsanya. Kapan expired date-nya? Dengar saudara, yaitu saat masalahmu bertemu dengan Yesus. Selesai. Katakan amin. Saudara beribadah semacam ini, saudara ada di dalam atmosfer Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Siapa tahu itu adalah saat perjumpaan masalahmu dengan Yesus. Dan selesai. Kenapa saya mendorong jemaat untuk ayo beribadah. Sudah tidak ada yang ditakutkan lagi. Dan saya mengajak saudara untuk memberitakan kepada teman-teman, ayo beribadah, sudah enggak perlu takut lagi. Saudara punya Instagram, pakailah untuk membawa mereka datang alami perjumpaan dengan atmosfer Tuhan. Dan kapan expired date masalah, ketika masalahmu berjumpa dengan Yesus. Selesai. Tidakkah saudara mau orang-orang yang kau kasihi, yang kau kenal juga kau bawa kepada Tuhan
1 Petrus 5 ayat 7 berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memedulikanmu. Kalau saudara punya kekhawatiran karena masalah, dan masalahmu saat ini ada di tanganmu, maka engkau yang memegang masalahmu, maka engkau yang harus mikir sendiri. Dan tidak ada solusi yang terbaik. Tetapi saat ayat tadi berkata, serahkan masalahmu, kekhawatiranmu kepada Yesus. Sekarang masalahmu ada di tangan Yesus, karena Yesus yang memegang masalah saudara, maka dia yang memikirkan solusi masalah saudara. Dan dialah Yesus. Hari ini, ayo sebelum pulang dari ibadah ini, aku serahkan semua masalahku kepadamu. Bukan di tanganku tetapi di tangan Tuhan. Dan Tuhan punya cara yang tak terduga, punya waktu yang tak terduga. Masalah bukan di tangan saudara lagi, sudah berserah. Yang perlu kau lakukan adalah percaya, bersabar, menanti waktu Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini? Katakan amin. Apakah saudara percaya mujizat akan terjadi dalam hidupmu? Katakan amin. Yang percaya lambaikan tangan saudara tinggi-tinggi. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Katakan dengan kuat bersama saya, aku siap terima mujizat. 1, 2, 3. Ada pujian yang berkata begini, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ucapkan dengan kata-kata iman, naikkan lagu ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bersabar saudara, bersabar. Miracles happen in the most unexpected time. Mujizat terjadi di waktu yang sangat gak terduga. Kita maunya sih setelah tadi kita ngomong 1 menit toh, pulang on the way ke rumah dapat mujizat. Wah, itu yang kita rindukan. Tetapi kan Tuhan tahu yang terbaik. Percaya, katakan amin. Waktu Tuhan yang terbaik. Yang terakhir, tentang Yesus dan mujizatnya yang tak terduga. Yang ketiga adalah alasannya juga enggak terduga. Di unexpected reason, ada alasan. Yesus seringkali melakukan sesuatu dengan alasan yang enggak kita duga. Mengapa kok Yesus lakukan ini? Mengapa kok Yesus lakukan itu? Namun apapun alasan Tuhan, dia selalu melakukan mujizat, memberi anugerah yang lebih dari yang kita pikirkan. Ayat yang sering kita hafal adalah yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah timbul dalam hati, yang disediakan Elohim bagi yang mengasihi dia. Alasan apa Yesus tidak menyembuhkan Lazarus? Padahal Maria dan Marta berharap Lazarus sakit dan disembuhkan. Namun Yesus membiarkan seolah-olah sampai akhirnya Lazarus mati. Sehingga Maria Marta menganggapnya Yesus terlambat. Apa alasan Yesus terlambat? Ternyata Yesus bukan hendak memberikan mujizat kesembuhan seperti yang dipikirkan Marta dan Maria. Namun Yesus memberikan mujizat kebangkitan agar semua orang percaya pada Bapa yang mengutus putranya Yesus Kristus. Dari sakit harusnya sembuh, tetapi ini tidak. Dari sakit justru dapat mujizat double portion. Kebangkitan dan kesembuhan. Ini kan keren. Jadi kalau sepertinya ya saudara, saudara tidak menemukan alasan Tuhan kok enggak menyembuhkan sekarang sih Tuhan? Percayalah,
Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang Tuhan mau berikan kepada saudara-saudara. Double portion mujizat. Katakan amin. Nah, hari-hari selama pandemi ini saudara, mungkin saudara sedang memikirkan, menantikan mujizat kesembuhan, perekonomian, keluarga. Bagi saudara mungkin Yesus terlalu lambat dalam menolong atau bahkan terlambat untuk menjawab doa. Ingatlah, mungkin bukan mujizat yang saudara harapkan dan pikirkan yang Yesus mau kerjakan dalam hidupmu. Dia sedang membuat rencana anugerah mujizat yang double portion. Yang lebih besar, yang lebih dahsyat untuk saudara dan saya. Yesus itu jago membangkitkan apapun yang mati. Keuangan, pekerjaan, keluarga, pelayanan, jago dia. Dalam nama Yesus, imani pekerjaanmu yang sakit, bangkit dan sembuh. Keuanganmu yang sakit, bangkit dan sembuh. Keluargamu yang sakit, bangkit dan sembuh dalam nama Yesus. Yang percaya, yuk kita bersorak-sorai lebih meriah bagi Kristus Tuhan. Semua yang mati dibangkitkan dan disembuhkan, berkatnya dicurahkan berlimpah. Lipat ganda terjadi pada diri saudara. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku. Sudah tahu lagu ini ya. Sebab kau Tuhan yang tahu. Ayo. Tak pernah terlambat. Enak suaranya Cornel. Bagiku. Ayo semua ikuti Cornel. Sebab kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sekali lagi saudara, tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku. Yesus mendengar. Sebab kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Wow. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Caranya, waktunya, alasannya yang tak terduga. Yesus menyediakan mujizat bagi kita semua. Have faith on Jesus. Milikilah iman Yesus. Dan biarlah iman ini yang ada pada kita. Iman itu seperti wifi. It's invisible, but it has the power to connect you to what you need. Wifi itu nggak kelihatan, tetapi punya kuasa untuk mengkonekkan kepada yang kau perlukan. Iman itu mempercayai yang tidak kelihatan, membuat kau melihat apa yang kau imani. Dan ini penting. Faith doesn't make things easy. It makes possible. Iman tidak membuat semuanya mudah, tetapi membuat apa yang gak mudah, yang gak mungkin, itu menjadi mungkin. Katakan amin. Pulang dari tempat ini tetap beribadah, tetap berdoa, tetap percaya. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur, kami mengangkat tangan. Masih ada Tuhan, masih ada harapan. Kami sangat percaya kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya
ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Lampaui Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Mereka memerlukan mujizat-Mu. Dan Engkau Tuhan yang suka lakukan mujizat. Percaya, percaya, kami percaya. Ku percaya firman-Mu tiada amin, lampaui segala masalah, percaya padamu. Saudara sendiri katakan, Percaya, ku percaya. ku percaya. Berkata-katalah dengan Tuhan. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalah, percaya padamu, Lampaui. lampaui segala masalah, percaya padamu. Saya ingin saudara membayangkan, lebih dari itu mengimani, mempercayai, seandainya semua urusan saudara, persoalan saudara yang masih ada sekarang ini sudah selesai, sudah diselesaikan. Respon saudara seperti apa? Bertepuk tangannya seolah-olah engkau sudah percayai, sudah selesai. Bertepuk tangannya modelnya kayak apa? 1, 2, 3. Cuma sebegitu saja, lebih meriah lagi. Katakan, dalam nama Yesus selesai. Dalam nama Yesus beres. Amin, amin, amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010-922-9000, 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita
dan dengan penuh ucapan syukur. Yeshua HaMashiach, bless you. Menjawab antusiasme jemaat gereja YHS di 21 hari Morning Devotion Doa Kebangkitan Negeri, maka dengan penuh sukacita kami kembali mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti Zoom Morning Devotion Doa Kesejahteraan Negeri yang akan dimulai pada hari Senin 5 April sampai Pentakosta di hari Minggu 23 Mei. Setiap pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, 6 waktu Indonesia Tengah, dan 7 waktu Indonesia Timur. Yang akan dilayani oleh Pastor Yusak dan Pastor Hana Hadisiswantoro bersama seluruh tim gereja YHS di seluruh Indonesia. Mari bersama menikmati hadirat Tuhan sebelum memulai aktivitas kita. Yeshua HaMashiach, bless you. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang layak untuk disembah. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janjimu, jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau
Tuhan, kami mengangkat suara. Seumur hidupku memujimu, sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Sekali lagi kami mau menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu sepanjang usia kami hanya ingin menyembah-Mu Yesus. Biarlah berkat dari Bapa Yahweh di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus dan kuasa persekutuan Roh Kudus biarlah memberkati, membimbing, menyertai saudara mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yeshua HaMashiach bless you. Untuk apapun yang sedang kami alami saat ini Tuhan, kami mau tetap percaya kuasa-Mu nyata, janji-Mu setia, sekarang sampai selama-lamanya. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku karena-Mu, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku karena-Mu, Yesus di pihakku. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan.
di pihak setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu pulihkan kami. Kuasa firman-Mu pulihkan, bangkitkan imanku, salib-Mu bebaskan, selamatkan hidupku, damai-Mu sertaku, Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Percaya sama-sama kita nyatakan. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku. Karena-Mu Yesus Tuhan. Karena-Mu dan ku percaya, dan ku percaya janji-Mu setia, kesembuhan ada bagiku. Karena-Mu Yesus di pihakku. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya kuasa-Mu nyata, janji-Mu setia dalam kami Tuhan. Sungguh tidak pernah berubah setia-Mu. Sungguh tidak pernah berubah kuasa-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari bersama-sama kita mau nyatakan, Dia Tuhan yang serta setiap kita, Immanuel. Damai-Mu sertaku, Engkau Immanuel, kasih-Mu bagiku selamanya. Dan ku percaya kuasa-Mu nyata, kemenangan jadi milikku. Karena-Mu Bersama-sama kita mau nyatakan, dan ku percaya janji-Mu setia, ini yang kami alami Tuhan. kesembuhan ada bagiku, pemulihan ada bagiku, kemenangan jadi milikku. Karena-Mu Yesus di pihakku. Bersama-sama sembah Dia.
janji-Mu setia.